Assalamualaikum Bu Anissa, Bu Pipit. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya Bu Pipit, ini saya Markana dari CGP Angkatan 9. Pada kesempatan hari ini akan melakukan pasca observasi dengan Ibu siapa Ibu namanya? Anissa. Ibu Anissa ya, Ibu Anissa ini juga pengajar mata pelajaran biologi Ibu. Nah, kami kemarin sudah melakukan kegiatan pra-observasi itu di tanggal 22 ya Bu Anissa ya, tanggal 22. Kemudian kita melakukan observasi di satu minggu berikutnya ya, tanggal 29 Februari di kelas 10-2 ya Bu ya, di kelas 10-2. Nah, pada hari ini terima kasih Bu Pipit sama Bu Anissa, izinkan kita melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu Anissa, mohon izin. Bagaimana Bu Anissa kemarin setelah melakukan observasi, setelah kita sama-sama Bu Anissa saya observasi itu, masih ingat ya Bu Anissa ya, waktu itu Bu Anissa punya penekanan tujuan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu tentang apa itu waktu kita di pra-observasi itu tentang pembelajaran diferensial. Iya, pembelajaran diferensiasi ya. Iya, pembelajaran diferensiasi ya betul. Kemarin itu menurut Bu Anissa waktu dilakukan kegiatan pembelajaran itu diferensiasinya sudah dapat belum? Menurut saya sih sudah Pak, karena sudah meminta siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber juga, jadinya siswa bisa mengungkapkan pendapatnya dari berbagai sumber juga. Iya, betul. Kemarin itu muncul ya Mbak ya tentang membahas tentang apa kemarin tuh inovasi bioteknologi ya. Nah, itu anak nanti disuruh mencari sumber tentang bioteknologi ya. Ya, kemudian produknya bagaimana tentang produknya? Ada pendiferensiasian nggak di produknya sendiri? Iya, karena kemarin kan termasuk saya tahap yang setelah saya presentasi materi, setelah itu sambil diskusi dengan siswa, terus setelah itu kan saya mengorientasi siswa untuk melakukan praktikum untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, siswa saya minta untuk berkelompok dan mengungkapkan ide-ide setiap kelompoknya, jadi berdiferensiasinya dari situ. Jadi mereka saya minta untuk mencari sumber sesuai dengan yang telah dipelajari dan bebas, mau dibebaskan. Jadi berdiferensi mulai dari sumbernya, dari internet, dari buku, dari artikel ataupun artikel ilmiah, jadi bebas mereka mencari dari mana saja gitu. Jadi dimunculkan untuk ide-ide produk yang akan dibuat praktikum juga dibebaskan ya. Nah, itu kemarin sudah dapat Mbak untuk kegiatan diferensiasinya ya, bagus, terima kasih itu. Kemudian waktu itu juga kita Mbak Anissa itu kan salah satu tujuan dari waktu pra itu kan ingin menyampaikan materinya itu tentang inovasi bioteknologi ya. Pada pertemuan waktu itu sudah dibahas tentang apa itu waktu itu targetnya itu tentang teknologi konvensional dan pembagian dan perbedaan dengan bioteknologi modern ya. Nah, menurut Bu Anissa apa yang sudah disampaikan kemarin itu sudah tercapai belum? Yang ingin Bu Anissa sampaikan tentang materi itu sudah tercapai apa belum kemarin tuh? Kalau menurut saya di pertemuan pertama sudah. Nah, jadi apalagi yang penugasannya juga sudah untuk kelompoknya, jadi sudah berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan. Oke, kemudian waktu kemarin kita di pra-observasi juga kita ada nggak ya penanaman nilai profil Pancasila ya? Nah, itu menurut Bu Anissa bagaimana pada kegiatan kemarin itu ada yang bisa didapatkan dengan profil Pancasilanya? Menurut saya bisa dari siswa yang menjawab dengan kritis, jadi dia nilai-nilai profil Pancasilanya sudah mulai muncul dari siswanya, mulai berdiskusi, mulai saling
berinteraksi, betul, ada gotong ya, royongnya gitu ya. saling berkomunikasi, sosialnya juga. Iya. Ide-idenya juga Termasuk muncul ya, idenya berarti juga muncul. Ide kreativitas kreatif, ya, ya. kreatifnya muncul ya. Iya. Gitu. Baik ya, jadi ada bisa sudah tercapai tuh Bu, ya, tentang profil pelajar Pancasilanya. Baik, kemudian kemarin juga saya waktu melihat tuh bagus sekali, jadi ibu menanyakan bagaimana keadaan siswa ya Bu ya. Kemarin tuh waktu setelah di absen tuh ada yang sakit gitu kan. Nah itu kemudian ibu juga mendoakan supaya yang sakit ya cepat disembuhkan begitu ya. Nah itu yang kita sepakati pada waktu itu, ibu ingin dalam pembelajaran itu ada KSE ya, kompetensi sosial emosionalnya. Menurut ibu, kalau ibu sebagai siswa kemudian oleh guru itu ditanyakan kabarnya, kemudian didoakan, bagaimana menurut ibu? Seperti itu tuh. Ya menurut saya senang sih Pak. Kalau Ya. saya sebagai murid tanyain gurunya, Ya. nah itu oh ya berarti guru saya perhatian. Iya gitu ya. Nah itu di kompetensi sosial emosional gitu ya, itu yang barangkali istilahnya bagi kita guru yang umum itu kan barangkali kurang familiar, tapi ada tuh pendekatan yang ingin menumbuhkan tentang KSE ya, kompetensi sosial emosional. Baik, kemudian kemarin juga kita sepakat ya Bu ya, bahwa pembelajaran itu kan berpusat pada murid ya Bu ya, karena kan bahwa wacana dan paradigmanya itu kan pembelajaran harus berpusat pada murid ya. Nah seperti yang Ibu sudah lakukan untuk melakukan penugasan praktikum itu, menurut Ibu sudah tercapai belum tuh pembelajaran yang berpusat pada muridnya tuh? Ya kalau menurut saya sih sudah Pak, karena siswa juga sudah mulai mencari informasi sendiri, mulai mengungkapkan idenya sendiri, sambil nanti diberikan penambahan penguatan dan pemantapan di dalamnya. Kemudian saya sih waktu itu melihat juga di RPP ya Bu, di RPP-nya Ibu itu muncul dalam materi yang akan dibahas itu kan tentang contextual teaching learning. Bagaimana Ibu tentang ini? Apakah model ini bisa diimplementasikan? Contextual teaching learning-nya itu? Contextual teaching learning, iya, jadi bisa diimplementasikan, apalagi ini materi bioteknologi, yaitu sesuai dengan permasalahan sehari-hari juga. Kontekstual ya, Kontekstual ada di permasalahannya juga masyarakat. bisa muncul. Iya. Kemudian model direct interaction itu berjalan semuanya Bu ya. Iya. Baik, kemudian ya saya lihat di RPP tuh Bu ya, di RPP Ibu itu metodenya kan ada ceramah ya Bu ya, kemudian diskusi, penugasan, kemudian tanya jawab. Nah itu sudah tercapai semua belum tuh? Ada semua belum yang kemarin waktu Ibu mengajar itu tentang metode-metode yang Ibu tuliskan di RPP itu, ceramah, diskusi, kemudian penugasan, tanya jawab, itu sudah tercover semua ya? Iya, kalau menurut saya pertemuan kemarin sudah tercover semua. Yang saya metode ceramah untuk menyampaikan materinya, untuk menugaskan kepada siswanya juga. Diskusi juga ada ya, diskusinya ada, tanya jawab juga ada ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian kalau LKPD kebetulan belum Ya, dipakai Bu ya, belum saya, waktunya ya. ya. Tapi udah ada Bu ya di RPP itu Ya. saya lihat udah ada. Kemudian untuk iya, praktikumnya. betul. Nanti untuk pertemuan berikut mungkin ada tuh penggunaan infocus, laptop ya Bu ya. Untuk Oh, iya. pertemuan berikutnya. Baik, kemudian kalau saya boleh minta izin menyampaikan sesuatu tentang kegiatan observasi kemarin, boleh Bu Anissa? Boleh Bapak. Boleh ya. Oke. Mohon izin ya Bu Titik. Boleh. Kalau kemarin waktu saya ada di ruangan itu, yang saya lihat itu yang pertama materi yang ingin disampaikan oleh Ibu Anissa itu materi betul tadi sudah disampaikan dan saya sepakat itu sudah tersampaikan semua. Targetnya tentang apa itu bioteknologi, kemudian pembagian bioteknologi modern dan bioteknologi tradisional itu ya. Kemudian dicontohkan tentang kontekstualnya gitu tentang bioteknologi tersebut. Kemudian
Yang kedua yang saya lihat lagi sudah membuat persepsi Bu Anissa ini waktu di awal pembelajaran itu sehingga memancing anak untuk mulai masuk ke materi tentang bioteknologi. Itu saya lihat itu. Kemudian dari awal sampai akhir itu selama 80 menit itu saya lihat penjelasannya memang runut. Ya mungkin kalau ngajar kadang loncat, tapi kalau ini Bu Anissa ngajar tuh runut banget. Kemudian di suara itu sudah cukup jelas. Saya kebetulan kemarin mengamatinya di belakang, itu terdengar oleh saya dan tidak ada yang hilang intonasi dari yang diajarkan oleh Bu Anissa. Jadi suara sudah cukup. Kalau menurut Ibu Anissa bagaimana tentang ini Bu? Nanti barangkali saya yang salah melihat, makanya Ibu Anissa untuk mengcover ruangan kelas itu bagaimana? Iya. Ya itu menurut saya masih di depan saja. Oh iya. Masih kurang berjalan-jalan. Ya. Yang saya lihat berarti sama ya Bu ya? Iya. Ya. Kalau interaksi kurang sambil jalan ke siswa, mendekati siswa. Jadi masih terfokus di depan. Kalau meskipun komunikasi sih jalan, iya. Cuman keterdekatan antara guru dan siswa itu betul. Ibu Anissa jarang mencapai ya lorong-lorong itu. Jadi memang paling depan, kemudian agak masuk sedikit gitu saja ya. Mobilitas ada, cuman belum menurut saya ya, nanti benar enggak? Ya. Tapi sudah disampaikan oleh Ibu sendiri ya. Mobilitasnya itu tidak sampai ke belakang, meskipun komunikasi terjadi. Yang kemarin juga kan ada anak yang menyampaikan sesuatu dari anak yang duduk di belakang, itu komunikasi sejalan. Cuman kedekatan yang barangkali kadang siswa menurut Ibu kalau dideketin oleh guru itu kan ada sesuatu yang sesuatu tersendiri. Apalagi kalau siswa itu bisa menjawab, kemudian diapresiasi dengan mendekat, itu ada yang berbeda ya Bu ya. Oke, jadi itu sepakat ya Bu ya. Kemudian kalau materi sebelumnya itu kan tentang apa Bu? Materi sebelumnya saya ekosistem. Tentang ekosistem ya. Nah kemarin tuh saya yang salah, saya yang belum konsen itu terhubungkan belum dengan materi yang sebelumnya itu? Iya, kemarin saya nggak mengatakan, maksudnya nggak menyambungkan. Jadi saya langsung masuk materi selanjutnya. Oke, ya itu yang saya dapat itu. Kemudian kalau media memang karena belum waktunya, jadi ya barangkali nanti di pertemuan berikut sih manfaatkan media yang memungkinkan ya Bu ya. Nanti media betul ya. Kemudian menurut Ibu kemarin kondisi di kelas itu siswa bagaimana? Kondisi di kelas itu siswa itu bagaimana? Iya, memang awalnya memang sudah kondusif, tapi pada saat akhir-akhir pada mau pembentukan kelompok itu memang benar kurang kondusif. Jadi memang ada yang sibuk sendiri, jadinya agak riuh gitu jadinya di kelasnya. Iya, memang kurang kondusif kan kelasnya. Ya anak-anak kita lah itu. Iya betul. Tapi betul ya seperti itu ya. Kondusifan kelasnya. Iya. Kemudian satu lagi Bu, izin ya satu lagi yang saya lihat kemarin itu penjelasan Ibu di papan tulis itu tulisannya bagus Bu, rapi. Kemudian ada yang menarik yang biasanya jarang digunakan oleh guru-guru kita. Tapi kalau saya yang biasa di bimbingan belajar itu menggunakan spidol warna-warni, kayaknya juga dari bimbingan belajar. Iya, saya belajar dari pengalaman Pak. Iya. Jadi biar kadang fasilitasi siswa yang visual. Selain suaranya yang dikencengin, dikerasin, biar yang audio, kalau yang visual harusnya warna-warni. Harusnya lagi memang benar pakai jadi fokus. Jadinya kalau presentasi, kalau yang visual kan lebih tertarik. Harusnya itu yang tulis tangan. Kemudian jadi dari beberapa yang kita sepakati hari ini, yang kita bicarakan hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan ke depan untuk supaya pembelajaran yang Ibu lakukan atau saya juga dapat banyak pembelajaran di sini bisa lebih baik. Kira-kira apa yang bisa Ibu refleksikan
supaya pembelajaran ke depan itu bisa lebih baik baik untuk ibu maupun juga untuk saya setelah mendapatkan sama-sama pembelajaran itu. Iya, kalau ya terima kasih Pak atas pembelajaran tadi dan rangkumannya. Jadi kalau menurut saya ya sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan juga, termasuk satu pemkondisikan kelas itu harusnya dilakukan lagi, terus habis itu penggunaan media yang lebih maksimal juga harus dilakukan lagi, terus lebih mendekati siswa, jadi mobilitasnya lebih jalan biar kelasnya lebih dikuasai, itu juga. Itu bisa dilakukan kapan itu Bu? Kira-kira kalau apa yang tadi Ibu sampaikan itu bisa segera dilakukan atau perlu waktu untuk merealisasikan itu? Ya mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya Bu ya, jadi nggak perlu persiapan banyak ya Bu ya untuk merealisasikan itu. Oke, baik, barangkali itu ada yang mau disampaikan Ibu Sofia? Baik, terima kasih. Bagaimana ibu siapa tadi? Anissa. Ibu Anissa, mohon izin ya, saya memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Markana dan Ibu ya terkait dengan di kegiatan yang sudah dilakukan pra observasi dan pasca. Kebetulan hari ini yang saya dengarkan langsung adalah pembicaraan tentang pasca observasi. Dan izin Pak Haji ya, Pak Haji Markana dan Ibu, dari apa yang saya simpulkan percakapan itu, dari poin-poin yang memang harus ada dalam teknik coaching itu Pak Haji sebenarnya tadi sudah ada semuanya. Kalau bisa saya sebutkan, yang pertama itu tadi Pak Haji beberapa kali ya, Pak Markana itu beberapa kali menanyakan pertama fokus apa sih, mengingatkan kembali, karena kan saat observasi kemarin kan pra observasi itu ketika diobservasi apa sih, memang sih ada indikator tadi Pak Haji juga nanya ya, Pak Markana juga bertanya tentang indikator apa saja ketercapaian gitu kan ya yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Tapi juga Pak Markana menanyakan tentang fokus apa sih. Sebenarnya bisa jadi kita bisa semuanya ya, tapi dengan fokus itu kita jadi lebih enak nanti ketika untuk merefleksikan dan umpan balik. Tadi sudah dilakukan. Kemudian untuk menyampaikan informasi kaitannya dengan jalannya observasi juga tadi Pak Haji Markana sudah menyampaikan juga dengan teliti, karena berdasarkan data-data yang didapatkan baik saat kegiatan berlangsung yang berupa pembelajaran, kemudian siswanya dan alat bantu yang digunakan tadi juga sudah ada berdasarkan data-data. Kemudian yang terakhir itu tadi menanyakan karena setiap kegiatan pembelajaran itu kita memang harus selalu merefleksikan. Di kegiatan akhir Pak Markana juga menanyakan kaitannya dengan refleksi hal-hal yang belum baik ya, atau hal-hal yang tidak harusnya tidak terjadi ya, maklum karena saat pembelajaran kan kadang apalagi kita observasi ya suka ada yang terlewat. Pak Markana juga sudah menanyakan kepada Ibu ya, dan Ibu juga akhirnya menyampaikan itu adalah bagian dari yang akan dilakukan pengembangan diri untuk selanjutnya agar pembelajaran lebih baik. Nah, menurut saya Pak Markana luar biasa nih. Untuk hari ini Pak Markana sudah menanyakannya juga dengan santai, kemudian juga Ibu juga menjawabnya dengan santai, memang sesuai apa yang dilakukan gitu ya. Dan tahapan coachingnya sudah, menurut saya sudah Pak Haji sudah dilakukan. Paling nanti tadi juga sudah penguatannya sudah sedikit disampaikan, walaupun tidak terstruktur langsung penguatan gitu ya. Saya menyampaikan mau umpan balik nih, tapi tadi dengan dengan tidak gamblang ya, tapi menyampaikan. Jadi insya Allah sudah lengkap Pak Haji. Terima kasih untuk obrolan hari ini. Saya juga banyak belajar nih dari Pak Haji dan Ibu ya untuk pasca observasi yang saya amati dan umpan balik dari saya. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan keinginan pengembangan dirinya bisa dilakukan supaya masyarakat. Terima kasih Pak Haji dan Ibu. Untuk kegiatan ini boleh saya tutup dulu? Boleh, silakan. Baik, terima kasih untuk kegiatan pada hari ini, terutama Ibu Anissa ya,
jangan kapok itu. Berani-beraninya katanya mengobservasi, tapi itu kita saling ya Bu ya, nanti Iya. gantian. Ibu juga boleh mengobservasi saya, karena memang kita itu kalau dilihat oleh orang akan nampak Bu kurangnya, tapi kalau kita melihat diri sendiri itu kadang susah. Jadi kita beruntung Bu, artinya kita punya rekan yang mau saling mengobservasi itu. Jadi nanti lain kali Ibu gantian, boleh mengobservasi saya gitu ya. Ya sama, saya juga belajar dari Bu Anissa. Saya kan kalau nulis nggak rapi, jadi saya belajar dari Bu Anissa. Iya ya, nulis rapi. Waktu saya di bimbel sih memang harus tulis begitu tuh. Sekarang nggak di bimbel, nggak kerjakan lagi Bu, begitu. Jadi terima kasih untuk kegiatannya mulai dari pra-observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi ya Bu ya. Ibu PP juga, Ibu Pipit, Solihati, terima kasih tadi masukan-masukannya dan koreksinya untuk kegiatan pasca observasi ini. Saya makanya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu PP dan Ibu Anissa selalu yang diobservasi. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.